Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 21 Ramadan nih. Mudah-mudahan semalam turun Lailatul Qadar ya kan. Ya, untuk mudah-mudahan karena kita iktikaf mulai tadi malam ya. Mulai tadi malam sampai nanti malam ke 29 atau malam ke 30 ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan kita, kekuatan untuk bisa menyongsong malam Lailatul Qadar ya. Jadi kita berdoa kepada Allah ya, banyak-banyak berdoa ya, untuk tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita ya, pagi ini kita dapat sholat subuh berjamaah ya. Kemudian kita lanjutkan tadabbur Al-Quran serta mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di surat 33, surat Al-Ahzab ayat 41 ya. Ini banyak diulang-ulang ya. Ayat awalnya nih ya ayyuhalladzina amanu soalnya ya kan. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada hitungannya tuh, sebanyak-banyaknya ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah itu sebanyak-banyaknya. Kecuali, ingat nggak tuh? Kecuali yang ditetapkan oleh Rasulnya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kayak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu jumlahnya 33 gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jumlahnya 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumlahnya 33. Siapa yang menetapkan? Rasulullah. Maka tidak ada seorang pun yang boleh menetapkan dikir-dikir kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlah, kalau ada yang menetapin jumlah, kamu kalau mau dapat rezeki banyak baca selawat 1017 kali gitu kan, nggak laku. Kau bukan nabi, kau bukan rasul, nggak laku. Jangan diikutin. Gitu ya. Jadi ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga puasa, ya ayyuhalladzina amanu, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Berzikirlah, salatlah, berpuasalah. Ada juga orang puasa dapat lapar dan haus. Ada juga orang berzikir cuma dapat haus. Kenapa? Zikirnya salah. Gitu. Kenapa salah? Karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kata Nabi dalam sabdanya, man amila amalan falaysa min amruna fahuwa ruddu. Barang siapa yang beramal, beribadah tanpa tuntunanku, maka tertolak dia. Gitu. Jadi mau zikir kek, mau berdoa, kemudian mau sholawat, nggak ada tuntunannya dari Nabi, jangan diikutin. Kenapa? Karena tertolak. Nanti kita berharap di kuburan mah, berharap dengan amal-amalnya gitu ya, nggak taunya kosong semua ya. Di 42-nya, wasabbihu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Bertasbih pada waktu pagi dan petang. Maka ada tuntunan dari Rasulullah, ada zikir pagi dan zikir petang. Gitu. Ada jelas, tuntunannya jelas, itu yang diikutin. Gitu. Jadi suruh berzikir, bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Apa sih zikir itu? Ingat. Zikir itu apa? Peringatan. Itu kalau dalam bahasa itu kan. Kalau dalam istilahnya apa sih istilah zikir itu? Istilah zikir. Kan kalau dalam bahasa artinya mengingat, artinya mengingat. Tapi kalau dalam istilahnya itu, zikir adalah lisan dan hati yang menyucikan Allah. Lisannya, hatinya menyucikan Allah. Maka barang siapa yang hati dan lisannya sama gitu, sama, maka dia jadi orang benar. Ada orang yang hatinya lain, mulutnya lain, maka diajarkan oleh Allah suruh berzikir. Kenapa? Karena lisan dan hatinya yang menyucikan Allah, memujinya dan menyifatinya dengan segala kesempurnaan, dengan sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna tuh, nama-nama Allah yang baik, ya. Jadi kebesarannya juga yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau zikir tuh jelas, ya. Ada yang zikirnya nggak beres itu. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nggak benar itu. Yang kayak gitu-gitu jangan diikutin. Kamu zikir sendiri saja cukup. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena zikir memiliki keutamaan-utamaan, punya keutamaan zikir itu. Jadi hatinya bisa bersih dengan berzikir, ya kan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, berzikir itu akan menenangkan jiwanya. Kalau jiwanya nggak tenang, berarti zikirnya salah. Iri, dengki, hasud, itu jiwanya nggak tenang tuh. Bahkan malam nggak bisa tidur, gelisah, mikirin orang, orang, gitu. Bukan mikirin kalau orang kan juga karyawan dipikirin memang harus. Kalau karyawan yang dipikirin, ini enggak, gitu. Orang lain yang sukses, dia yang kelimpungan. Orang lain yang kena musibah, dia yang senang. Ini orang yang hatinya memang nggak bisa berzikir itu, hatinya tidak berzikir kepada Allah. Jadi kalau mau hatinya zikir kepada Allah benar, lisannya benar, ngetesnya bagaimana? Apal aja tuh ayat, satu ayat saja. Berapa hari kita hafal? Berapa jam kita hafal? Berapa menit kita hafal? Tes, karena hati yang bersih akan bisa cepat dimasuki oleh ayat-ayat Allah. Sebagaimana anak-anak yang belum balik, dia lebih mudah menghafal ayat-ayat Allah. Kenapa? Hatinya bersih. Begitu juga kita berzikir itu untuk membersihkan hati, gitu ya, menenangkan jiwa. Jadi kalau gelisah gitu, waduh, ini orang nggak berzikir. Makanya gini, kalau sholat itu juga disebut zikir, maka sebaik-baik berzikir dalam keadaan sholat. Jadi diperbanyak sholatnya, diperlama sholatnya, bacaannya itu lebih baik, gitu. Ini enggak, sholatnya kayak capung matok, gitu, zikirnya 2 jam, nggak ada itu, terbalik itu, terbalik, ya.
Maka Allah berfirman tuh di surat 2 ayat 152 itu, fadkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Ya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ya. Allah akan ingat jika kita ingat kepada Allah. Kapan biasanya kita ingat sama Allah? Susah. Kalau susah ingat, kalau sakit ingat. Jadi senangan kalau gitu lebih baik kamu susah gitu kan, dan lebih baik sakit gitu ya. Karena banyak mengingat Allah. Kalau senang Lupa. Senangnya bersyukur. dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman tuh ya, aku menurut prasangkaan hambaku. Jadi Allah itu menurut prasangkaan hamba, seorang hamba. Kira-kira nih tahun depan kita bisa buka puasa dan sahur di kota suci nggak? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kita berprasangka baik sama Allah. Gitu. Insya Allah ya. Jadi harus berprasangka baik. Gitu. Kalau kita lagi kena musibah berarti Allah sedang tegur kita. Gitu. Makanya supaya banyak mengingat Allah. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Kalau ada orang berzikir, sesungguhnya Allah bersama kita. Makanya nggak boleh teriak-teriak. Karena Allah bersama kita. Berani nggak sih kalau ada gubernur atau presiden kita teriak-teriak? Itu sama gubernur nggak berani dia. Sementara Allah ada di sisinya. Ya. Ketika dia mengingatku, ya, aku bersamanya. Ketika dia mengingatku, kata Allah gitu. Jika dia mengingatku di dalam kesendiriannya, ya, makanya kalau berzikir sebaik-baik berzikir ya sendiri gitu loh. Aku akan mengingatnya di dalam kesendirianku. Gitu. Jika dia mengingatku di dalam keramaian, aku akan mengingatnya di dalam keramaian. Yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Maka sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mengingat Allah. Dan Allah mengistimewakan orang-orang yang ahli zikir. Ada juga dibilang ahli zikir itu ahli ilmu disebut. Zikir itu ada ahli ilmu, kemudian juga bisa disebut sholat, bisa juga disebut mengingat Allah. Kan ada ayat lagi tuh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Allah mengistimewakan, memang orang-orang berilmu itu diistimewakan oleh Allah. Karena ketika dia berzikir dan mengingat Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu juga ketika kita berzikir setelah sholat gitu. Rasulullah ngajarin nggak? Ngajarin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Suruh berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nabi nggak ngajarin tuh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asibadunub. Enggak. Ngajarin cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kalau Nabi sudah ngajarin gitu nggak usah nambah-nambah karena sudah sempurna diajarkan oleh Nabi. Gitu. Ada lagi yang aneh gitu kan? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana itu? Mau zikir diterima sama Allah harus tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dia ngarang-ngarang ya. Gitu. Allah mengistimewakan orang-orang yang ahli zikir dengan tempat yang paling utama dan memasukkan mereka ke dalam kelompok yang khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mufarridun telah mendahului. Apa tuh al-mufarridun? Al-mufarridun. Iya, al-mufarridun itu telah mendahului kata Nabi. Al-mufarridun itu telah mendahului gitu. Para sahabat juga bertanya, ya. Para sahabat bertanya, siapakah al-mufirradun gitu? Siapakah al-mufirradun wahai Rasulullah? Gitu. Beliau menjawab, mereka adalah laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah
dia adalah berzikir. Dia sudah mendahului, ya. Jadi orang yang berzikir adalah orang yang hidup sebenarnya. Jadi kalau dia berzikir, dia adalah orang yang hidup sebenarnya. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Tuhannya dengan seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau dia nggak mengingat Allah, apalagi gini nih, orang gampang kelihatan tuh. Kalau lagi di keramaian seperti orang paling soleh dia sendirian, udah khusyuknya nggak kira-kira, gitu ya, udah khusyuk bener. Tapi kalau di sendirian dia, ngelihat film dia di HP-nya, dia nggak ingat Allah. Dia kalau mengingat berzikir itu pengennya dilihat orang, tapi kalau di rumahnya dia sendirian, nonton film kartun malah dia, gitu kan. Nah ini orang-orang gak beres ini sebenarnya, ya kan. Jadi zikir merupakan pokok amal soleh. Barang siapa yang mendapat taufik untuk berzikir, ia diberi keluasan amal, maka diberikan keluasan amal dia tuh. Maka disebut juga tuh di hadis yang lain tuh kan, wa may yuridillah khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yufaqihu fid din, maka dipahamkan agamanya. Begitu juga barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah, maka dia diberikan keluasan untuk berzikir. Gitu. Jangan cuma habis sholat terus berzikir doang. Itu juga bagus. Cuma selain daripada sholat, kita juga selalu berzikir. Di mana saja boleh ya. Jadi oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat Allah di setiap saat. Maka barang siapa ketika dia mengingat Allah, dicabut nyawanya dalam keadaan baik ya. Seseorang berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aturan-aturan syariat Islam telah banyak aku ketahui. Beritahukanlah aku sesuatu yang aku pegang teguh. Beliau bersabda kepadanya, hendaklah bibirmu selalu basah dengan zikir kepada Allah ya. Jadi jangan juga salah-salah maksudnya. Ada kemarin tuh orang berzikir begini. Jadi bibirnya dibasahin. Dia salah tafsir itu ya. Jadi salah menafsirkan hadis gitu. Maksudnya perbanyaklah berzikir. Coba kayak gini nih. Kalau kita ngomong terus, mulut aus nggak? Aus. Coba kalau baca Quran 1 juz, nggak aus-aus. Kenapa? Karena dia enzimnya keluar. Kalau ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, kemudian asma-asma Allah, enzimnya keluar. Enzimnya keluar. Tapi kalau ngobrol kering gitu. Iya. Jadi beliau bersabda kepada para sahabat beliau, maukah kalian aku beritahu amal yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhan kalian, amal yang paling meninggikan derajat kalian, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh lalu kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Para sahabat menjawab, dengan senang hati ya Rasulullah. Beliau bersabda, zikrullah, berzikirlah kepada Allah. Maka cara berzikirnya diajarkan oleh Allah itu ya, di surat 7 itu ya. Surat 7 ayat 205. Lihat coba ayatnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghuduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Ayatnya begitu enggak? Ya, wadhkur. Itu kalau bahasa Arabnya itu fi'lun amr mufrad itu ya. Person, kata perintah untuk perorangan, sendiri-sendiri. Maka berzikirnya sendiri-sendiri. Enggak usah rame-rame, enggak usah. Sendiri-sendiri karena perintahnya begitu. Ya. Berzikirlah. Gitu.
bukan berzikirlah kalian, bukan. Berzikirlah kamu. Rabbaka itu pun mufrad, bukan rabbakum. Tapinya rabbaka di situ. Ya, Tuhanmu, bukan Tuhan kalian. Beda bahasanya. Gitu. Jadi dan ingatlah Rabbmu, bukan Rabb kalian, Rabbmu gitu. Kamu gitu. Fardu ain. Gitu. Dalam hatimu, di dalam hati, fi nafsika, nafsun, tadarruan, dengan rendah hati, gitu. Enggak usah tinggi langga. Apa tinggi langga? Kesombongan gitu. Sombong, gitu. Rendah hatinya, rendah hati, gitu. Tadarruan, wa khifatan, dan rasa takut. Gimana sih kalau kita rasa takut kepada orang aja gitu ya? Apalagi kepada Allah. Nyebutnya itu benar-benar gitu. Kalau nyebut nama Allah itu ya kan, jangan pakai teriak-teriak gitu kan. Dan dengan tidak mengeraskan suara gitu. Wadunal jahr gitu. Without, kalau bahasa Sundanya itu ya kan, tanpa mengeraskan suara gitu. Minal qauli bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Pagi dan petang saja nggak boleh, apalagi malam hari nggak boleh gitu. Teriak-teriak. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah, nggak boleh kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jika zikirnya mengeraskan suaranya, lengah kamu gitu. Lirih, rasa takut, rendah diri gitu. Kata Nabi, irba'u ala anfusikum gitu. Jaga dirimu gitu. Jaga dirimu, karena kau memohon kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat gitu. Allah kita sebut saja begini dengan lirih gitu. Kita berdoa, kita berzikir, Allah maha mendengar gitu. Nggak usah pakai teriak-teriak. Ini perintah Allah langsung gitu. Nggak ada lagi yang bisa ngebantah gitu. Perintah Allah ya. Dalam hati aja tahu ya. Kenapa? Dalam hati aja juga tahu. Ya iyalah. Maka diperintahkan oleh Allah, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Kalaupun ada suaranya tidak keras, hanya didengar oleh kuping kananmu dan kuping kirimu. Itu orang berzikir dengan benar itu. Di waktu pagi dan waktu petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Gitu. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang lengah ya. Kita termasuk orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menjalankan kitab sucinya, yang dapat menjalankan firman-firmannya, dan menjalankan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah, digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.